Salam sehat pemirsa Davika TV. Senang sekali saya bisa menemani Anda dalam program Apa Cerita. Pada episode kali ini, kita akan membahas peluang besar bagi generasi muda Indonesia, yaitu beasiswa bahasa Jerman dan pendampingan kerja di Jerman. Telah hadir bersama kita pendiri Sikerlingua Internasional, Bapak Berkah Mofayi Syukur Caripebuka. Selamat sore Pak Mofa. Selamat sore Pak Bid. Dan kami juga menghadirkan pimpinan Majo Property sebagai mitra pendukung program beasiswa ini, yaitu Pak Trijoko Margono. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mas Wid. Pemirsa, Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, khususnya melalui jalur Ausbildung dan kerja profesional. Namun tentu saja, untuk bisa sampai ke sana, dibutuhkan persiapan yang matang, mulai dari bahasa hingga kesiapan mental dan fasilitas pendukung. Pemirsa, kita masuk ke pembahasan inti terkait program beasiswa dan sistem pendampingan kerja yang ditawarkan. Yang pertama kali untuk Pak Mofa, Ya, Pak. apa sebenarnya yang melatar belakangi pendirian Sikerlingua Internasional ini dan mengapa fokus ke program bahasa Jerman dan pendampingan kerja di Jerman? Bukankah banyak negara lain yang bisa menjadi tujuan dari generasi muda kita? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bid. Salam sehat buat penonton semua. Memang kenapa bahasa Jerman atau kenapa Jerman? Ini terkait pengalaman pribadi saya yang pernah cukup lama tinggal di Jerman. Lulus SMP waktu itu masih umur 15 tahun sampai selesai kuliah dan sempat bekerja sebentar di Jerman, hampir sekitar 15 tahun lah. 15 tahun di Jerman? 15 tahun saya di Jerman. Oh, mantap. Jadi tahun 2000 saya pulang, kemudian kerja sempat di Jakarta, mendirikan perusahaan sendiri, akhirnya kembali pulang ke Lampung. Tahun lalu ada 2 orang anak datang ke tempat saya, meminta bantuan untuk mendampingi mereka bisa bekerja di Jerman. Akhirnya saya tanya, ada apa? Kenapa? Gitu. Mereka kasih tahu bahwa posisi di Jerman sekarang ini butuh tenaga kerja yang banyak sekali. Dan mereka, saya tahu memang bahwa di sana itu angka kematian itu lebih tinggi daripada angka kelahiran. Jadi kalau dibiarkan saja, pada suatu saat nanti mungkin warga Jerman itu punah. Jadi grafik penduduknya minus ya? Iya, iya. Yes. Dan terutamanya yang Gen Z. Itu benar-benar kekurangan sekali mereka. Nah, akhirnya saya coba kontak lagi teman-teman, sahabat-sahabat yang masih ada di Jerman, orang-orang Jermannya sendiri. Mereka bilang, iya benar. Semenjak tahun 2012, Jerman itu membuka seluas-luasnya bagi orang asing yang ingin bekerja di Jerman. Tentunya dengan kriteria persyaratan yang harus terpenuhi. Akhirnya saya coba gali lagi lebih dalam, ya ternyata memang ratusan ribu, bahkan hampir jutaan kebutuhan mereka terhadap tenaga kerja itu. Akhirnya saya coba bimbing mereka dan saya buat program pribadi lah untuk membuat kursus bahasa Jerman. Setelah saya dalami lagi, ternyata pemerintah Indonesia pun lagi giat-giatnya untuk menyalurkan tenaga kerja muda Indonesia ke luar negeri. Dan itu banyak yang ke Asia saya lihat. Sedangkan saya tahu pasti bahwa di Jerman itu menyediakan kesempatan bagi siapa saja selama dia manusia yang punya keinginan untuk belajar dan bekerja di Jerman. Dan sistem pendidikan di Jerman itu asli murni gratis. Tidak ada bayar sama sekali. Bahkan itu sampai S3. Kesempatan ini terbuka luas berarti untuk seluruh generasi muda Indonesia? Seluruh generasi muda Indonesia, tentunya. Nah, sehingga akhirnya saya juga kenal sistem pendidikan di Jerman, mulai dari Ausbildung, kemudian kuliah S1, S2, sampai S3. Itu memang benar-benar diberikan pemerintah Jerman itu tidak pilih kasih. Jadi siapa saja yang mau maju, siapa saja yang mau belajar, dipersilahkan. Tapi tentunya harus mengikuti aturan-aturan mereka. Akhirnya saya coba cari tahu lagi dan memformalkan kegiatan-kegiatan saya yang sebelumnya. Sehingga akhirnya
berdiskusi dengan teman-teman, mendirikan yayasan, kemudian membuat LPK dan LKP, kemudian juga mencoba memberikan masukan kepada pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, melalui Kementerian P2MI, bagaimana supaya kita, pemerintah Indonesia, orang Indonesia, wabil khusus untuk orang-orang Lampung, bisa menggunakan kesempatan yang tersedia. Khususnya Lampung. Memang dulu semenjak saya pergi ke Jerman dan berkuliah di sana, saya inginnya pulang ke Indonesia. Saya bukannya maunya pulang ke Lampung bahkan, maunya ngebangun Lampung. Dan ini tersedia kesempatan memfasilitasi anak-anak Lampung untuk bisa bekerja, berkuliah, melanjutkan pendidikan mereka secara maksimal di Jerman. Jadi artinya Siger Lingua Internasional ini ada sejarah berdirinya itu ya? Ya. Sejarah. Dan Siger sendiri, Siger kalau di Lampung dikenalnya sebagai mahkota. Mahkota. Tapi kalau Siger bahasa Jerman itu artinya pemenang. Oh. Makanya saya ambil Siger Lingua Bahasa Internasional. Sebenarnya bagaimana sih kondisi ketenagakerjaan di Jerman selama 15 tahun ditinggal di sana, apa yang dirasakan? Ya, jadi selama saya jadi mahasiswa itu mudah sekali untuk bekerja, untuk mendapatkan uang. Saya pernah bekerja sebagai asisten doktoran. Saya pernah bekerja sebagai asisten dosen yang khusus untuk membantu mahasiswa-mahasiswa asing di fakultas kita. Saya pernah ngejaga ruang komputer, pernah jadi tukang parkir, pernah jadi tukang cuci piring, pernah jadi bartender, pernah jadi pelayan. Jadi selama kita punya keinginan dan mental yang cukup, maka kesempatan itu benar-benar terbuka luas. Tentunya kita juga harus paham dengan adat istiadat dan budaya di sana. Karena memang cara bergerak, cara berpikir mereka beda, cara bekerja mereka memang berbeda gitu. Budaya kerjanya memang luar biasa, bisa dibilang. Kedisiplinan, administrasi mereka yang terjaga, tertata gitu. Kita nggak bisa sembarang-sembarang memang. Tapi justru itulah yang akhirnya menambah ilmu pribadi buat saya gitu. Bagaimana kita bekerja dalam satu tim, bagaimana kita menjadi katakanlah anak buah yang dipimpin, bagaimana kita bisa memimpin. Benar-benar pengalaman yang luar biasa, apalagi Jerman itu berada di tengah-tengah Eropa. Eropa Barat, Eropa Timur, Jerman itulah sebagai connectingnya. Jantung Eropa ya? Jantung Eropa. Ya. Jadi untuk bertemu dengan bangsa lain itu sangat mudah di Jerman. Jadi mau interaksi ke Polandia misalnya kan dekat ya? Iya, mereka berbatasan dengan sana, berbatasan dengan Austria, berbatasan dengan Ceko gitu kan. Jadi ini kesempatan yang benar-benar terbuka buat kita. Tinggal bagaimana kita mendidik atau mengarahkan anak-anak kita supaya bisa mengambil ilmu dan kesempatan di sana. Yang tentunya mudah-mudahan mereka akan kembali lagi seperti saya kembali ke Indonesia. Ya, artinya kan gini, ini kan program beasiswa bahasa Jerman dan pendampingan kerja. Artinya bisa nggak selama bekerja itu juga anak-anak yang Gen Z kita, anak-anak generasi muda kita yang di sana itu sambil bekerja, sambil kuliah misalnya, bisa nggak? Oh bisa, sangat bisa. Dan itu memang secara legal diperbolehkan. Anak mahasiswa diberikan kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau Ausbildung itu vokasi, magang sebenarnya. Tapi magangnya itu mereka bekerja di perusahaannya atau di pabriknya. Kemudian mereka juga bersekolah di sekolah pemerintah, di Berufsschule namanya, sekolah kerja lah bisa dibilang. Jadi mereka mendapatkan mendapatkan porsi untuk teoritisnya dan mereka mendapatkan pelatihan langsung prakteknya di lapangan. Dan mereka sudah mendapatkan uang saku lah bisa dibilang, bukan gaji ya. Karena uangnya juga nggak begitu besar, tapi cukup lah untuk uang saku. Kalau untuk hidup cukup lah ya? Bisa, tapi jangan foya-foya. Ya, asal biasa sederhana saja ya? Iya. Baik, kita lanjutkan nanti. Pemirsa,
Menarik sekali diskusi ini dan kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.